Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali di video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Tentunya masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang notasi algoritma dengan menggunakan flowchart. Berikut adalah pengertian flowchart yang saya rangkum dari beberapa pengertian tentang algoritma flowchart, yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Nah, kita mengenal ada dua jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system atau sistem flowchart, dan yang kedua adalah flowchart program. Dalam video kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang flowchart program, di mana flowchart program itu adalah urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu untuk pemecahan masalah dalam suatu program. Nah, simbol-simbol flowchart itu ada beberapa seperti yang saya perlihatkan dalam slide ini. Yang pertama adalah ada simbol terminator yang biasa digunakan sebagai simbol permulaan dan simbol akhir dari flowchart yang kita buat. Yang kedua adalah simbol flow line atau garis alir. Ini menunjukkan arah aliran dari program atau arah aliran dari flowchart yang kita buat. Kemudian selanjutnya adalah simbol preparation. Ini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal pada variabel yang akan kita gunakan di dalam pembuatan flowchart maupun di dalam program. Kemudian adalah simbol proses, yaitu proses perhitungan ataupun proses pengolahan data. Selanjutnya adalah simbol input atau output data. Simbol ini digunakan untuk menyatakan proses input atau proses output data beserta parameter dan informasi. Lalu ada simbol decision atau simbol keputusan, yang digunakan untuk perbandingan pernyataan, dan arahnya adalah perbandingan decisionnya itu bisa ya dan bisa tidak. Jadi di sini ada satu instruksi yang akan dilaksanakan jika decisionnya atau keputusannya adalah ya, dan ada satu instruksi yang akan dilaksanakan jika keputusan atau decisionnya adalah tidak. Untuk lebih memudahkan kita lihat, jadi di dalam pembuatan flowchart sebetulnya tidak ada kaidah atau aturan baku atau pasti di dalam pembuatan flowchart, karena flowchart itu dibuat berdasarkan hasil analisis dari satu masalah. Olehnya itu biasanya untuk setiap programmer atau setiap pemrogram di situ bisa saja menghasilkan flowchart yang tidak sama, tergantung pada hasil analisis dari masing-masing pemrogram atau programmer tersebut. Nah, di dalam pembuatan flowchart sebaiknya kita menghindari melakukan pengulangan proses yang tidak perlu. Sehingga jangan sampai flowchart yang kita buat itu menunjukkan adanya logika yang kompleks atau logika yang berbelit-belit. Kemudian di dalam pembacaan satu flowchart itu selalu diawali dari satu titik permulaan awal, yaitu start, dan diakhiri dengan simbol selesai atau simbol stop. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami simbol-simbol flowchart dan cara pembuatannya, berikut saya kasih contoh flowchart program hitung persegi panjang. Ya, kurang lebih kira-kira flowchartnya seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahaminya, saya munculkan kembali simbol-simbol flowchart yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi pertama diawali dengan terminator atau simbol mulai seperti ini, dan nanti diakhiri dengan simbol selesai. Jadi terminatornya selalu sama antara mulai dan selesai. Jadi kalau kita membuat flowchart yang kita buat itu tidak boleh
tidak ada terminator awal dan tidak ada terminator akhirnya. Selanjutnya, berdasarkan rumus dari menghitung luas persegi panjang, maka kita mendeklarasikan 3 variabel, yaitu variabel panjang, variabel lebar, dan variabel luas. Lalu kemudian kita masuk ke proses input data. Yang harus diinput adalah nilai panjang dan nilai lebar. Kemudian kita hitung luasnya dengan rumus menghitung persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Lalu kemudian kita tampilkan nilai perhitungan luasnya dan algoritma flowchart-nya selesai. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh yang ada di sini, setiap simbol di dalam itu dijelaskan dengan menggunakan kalimat atau bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa memilih sebetulnya apakah kita akan menggunakan bahasa Indonesia atau kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain. Silahkan kita pilih saja. Yang penting jangan dicampur-campur, bahwa kalau kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, maka sebaiknya semua simbol itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh lain adalah di sini saya berikan contoh bagaimana cara membuat kopi. Jadi flowchart untuk membuat kopi sama seperti flowchart sebelumnya. Sebuah flowchart selalu diawali dengan terminator kata mulai, bisa juga kita menggunakan kata start. Kemudian masuk ke inputnya, yaitu masukkan kopi 1 sendok. Setelah itu masukkan gula 2 sendok. Lalu masuk ke prosesnya, kita aduk rata. Kemudian kita coba rasa kopi. Setelah dicoba, kita masuk ke decision atau keputusannya. Pertanyaannya apakah sudah manis atau belum? Kalau belum manis, maka kita lakukan proses data lagi atau penginputan data, tambahkan gula 1 sendok. Sehingga prosesnya akan kembali ke aduk rata. Ini, jadi setelah ditambahkan 1 sendok, proses akan kembali ke aduk rata. Akan tetapi jika keputusan yang kita ambil di sini menyatakan bahwa rasanya sudah manis, maka proses selanjutnya adalah kopi siap disajikan dan flowchart-nya ditutup dengan terminator selesai. Ya, seperti itu kira-kira bentuk flowchart dari cara membuat kopi. Nah, perbedaan dari contoh sebelumnya, bahwa kalau dalam contoh sebelumnya itu kita belum menggunakan decision sehingga tidak ada percabangan instruksi. Namun di dalam contoh ini kita sudah menambahkan 1 simbol percabangan, di mana jika pilihannya adalah tidak, maka ada proses input data selanjutnya, itu dengan menambahkan lagi gula 1 sendok. Setelah itu kembali ke proses aduk rata. Tetapi jika pilihan di sini adalah ya, maka kopi siap disajikan. Jadi ada 2 instruksi di sini, yaitu instruksi tambah gula 1 sendok dan kopi siap disajikan. Ini tidak akan dilaksanakan kedua-duanya, jadi ada proses pemilihan di situ. Yang mana yang akan dilaksanakan tergantung dari keputusan atau decision di dalam proses ini nantinya. Kemudian untuk contoh yang lainnya, yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu adalah merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, tampilan flowchart-nya kira-kira seperti ini. Pertama, kita awali dengan kata start. Ini terminator. Dan nanti akan ditutup di bawah dengan terminator lagi, kata end. Bisa dengan kata mulai dan ditutup dengan kata selesai. Kemudian proses inputnya di sini adalah input bilangan. Lalu bilangan itu dihitung sisa bagi antara bilangan itu dengan 2. Nah, ini ada di dalam simbol tadi yang sudah ditampilkan. Ini adalah simbol konektor atau konektor di dalam halaman yang sama, karena sambungannya ini mengarah ke atas sini. Sehingga ditanyakan di sini, ini ada decision atau keputusan apakah sisanya sama dengan 0. Jika sisanya adalah 0, jika ya, maka kita cetak kata genap. Jika tidak, maka kita cetak kata ganjil. Setelah itu selesai.
Yang perlu diperhatikan di dalam membuat algoritma dengan menggunakan flowchart bahwa tidak boleh ada satu simbol yang berakhir tidak menuju kepada terminator akhir atau terminator selesai. Jadi tidak boleh kita membiarkan ada satu simbol menggantung di situ. Nah, itu saja saya kira penjelasan kita tentang flowchart. Mudah-mudahan dengan video penjelasan ini bisa lebih mengerti dan bisa lebih memahami. Kalau sekiranya ada yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, kita bisa silahkan ditanyakan lewat forum diskusi kita. Nanti kita akan bahas kembali di sana sesuai dengan apa yang Anda akan tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.